Halo semuanya, selamat datang kembali di Tutor After Ngantor Simply Innovation, tempat kita belajar seputar dunia IT secara praktis dan mulai dari nol. Di beberapa video tutorial Tutor After Ngantor, kita pernah bahas mengenai port forwarding alias HTTP tunneling, yang salah satu fungsinya adalah untuk mengekspos lokal server yang jalan di local device kita, supaya bisa diakses dari manapun secara publik via internet, dengan menggunakan beberapa tools. Nah, di video kali ini kita akan coba melakukan HTTP tunneling atau port forwarding kembali, namun dengan tools yang berbeda. Tools untuk HTTP tunneling dan port forwarding yang akan kita gunakan di episode kali ini adalah Local2Net. Local2Net ini merupakan reverse proxy server yang memungkinkan kita untuk mengekspos localhost service kita secara publik via internet. Sudah support dengan HTTP, UDP, TLS, dan TCP. Untuk free subscription ya, khusus untuk non-commercial use ya, teman-teman bisa gunakan secara gratis. Nanti kita akan dapatkan random URL, termasuk domain dan subdomainnya random, dengan satu tunnel dan bandwidth-nya mencapai 1 GB. Penggunaan Local2Net pun cukup sederhana, kita tinggal sign up dan login di Local2Net. Kemudian kita akan dapatkan token kita download secara lokal Local2Net untuk authorization. Setelah itu kita selebihnya akan bermain di dashboard Local2Net, termasuk untuk create tunnel, set port, dan menjalankan servisnya. Untuk informasi selengkapnya mengenai Local2Net, teman-teman bisa cek official website-nya di localtonet.com. Sebelum kita bahas mengenai port forwarding tools-nya, kita siapkan terlebih dahulu service yang akan kita jalankan secara lokal, teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman siapkan terlebih dahulu service apa yang mau teman-teman jalankan. Boleh back-end, front-end, ataupun service buat storage, database, dan lain-lain ya. Bisa teman-teman coba. Nah, di sini saya sudah buat sebuah Node.js application berbasis Fastify. Makanya saya import nih ya, Fastify. Kemudian saya import juga Fastify Prettier. Ini nanti hanya untuk mempercantik respon JSON-nya. Jadi saya akan buat sebuah HTTP endpoint ya, 2 API, 3 API, 3 endpoint basic di sini dengan menggunakan Fastify. Dan di sini saya punya satu buah array users, di mana isi array-nya adalah objek ya. Nah, ada objek ID 1, name Andi, age 27, job project manager, dan seterusnya. Ada 5 elemen ya, atau 5 elemen dari variable users yang berupa array, dan masing-masing datanya berupa objek. Nah, ini nanti akan menjadi responsnya. Kemudian di sini saya buat satu endpoint basic, yaitu get ke slash, di mana dia hanya akan mereturn plain text ya, hello world gitu doang. Jadi nanti ketika service-nya saya nyalakan, kemudian kita lakukan get request ke slash, responsnya hanya plain text hello world. Kemudian saya juga buat endpoint slash users. Ketika ada yang ngeget ke slash users, maka nanti return-nya adalah users ya, dimana users itu ya data-data tadi. Nah, ini dia array users tadi ya, dan dia nanti di return sebagai JSON. Ini type-nya application JSON. Dan yang terakhir saya juga buat dynamic endpoint, dynamic route slash user slash ID. Nah, jadi nanti kita bisa melakukan get request ke slash user slash 1 misalnya untuk memanggil user ID 1, slash 5 untuk ID 5, dan seterusnya. Oke ya, nah ini responnya nanti users, kemudian parameternya dikurangi 1 karena elemen indeks elemen dari array dimulai dari 0. Oke. Kemudian servicenya nanti akan saya jalankan di local port 2468. Nah, kita coba langsung ya Fastify JS ini. Saya masuk dulu ke foldernya Fastify app. Teman-teman bisa gunakan service apapun yang mau running di lokal ya. Mau PHP, mau Golang, mau Vue.js, React.js, framework untuk frontend ataupun backend atau yang lain, terserah. Oke, yang penting pastikan running di lokal dan port tertentu. Sehingga nanti kita tinggal lakukan port forwarding atau HTTP tunneling dengan tools yang tadi akan kita bahas. Kita tinggal running terlebih dahulu app-nya, Node, saya pakai Node.js biasa ya, app.js. Saya eksekusi, dan nah ini dia akan running di localhost 2468. Kemudian saya akan coba melakukan get request ke 3 endpoint yang sudah kita buat tadi ya. Untuk get request-nya, teman-teman bisa gunakan HTTP client seperti curl, Postman, atau Insomnia ya. Nah, saya akan coba pakai browser biasa. Nah, saya pakai Google Chrome.
Nah, di sini saya langsung hit ke localhost 2468. Eksekusi. Nice. Teman-teman bisa lihat di sini. Hello world. Sesuai ya, ini plain text. Kemudian endpoint yang kedua tadi adalah /users. Eksekusi. Nice, kita dapat nih array ya, isinya adalah objek nih, ID 1 dan seterusnya sampai ID 5. Kita juga punya dynamic endpoint ke /1 misalnya untuk mengakses user ID 1. Nah, betul ya, keluarnya user ID 1. Kalau 2, user ID 2. Kalau 5, nice. Nah, ini dia teman-teman, service sederhananya, jalan di localhost, portnya 2468 yang nanti akan kita port forwarding ya, kita akan expose secara public via internet. Nah, teman-teman bisa siapkan terlebih dahulu service yang nanti akan ditunnelkan, yang akan diekspos secara public via internet. Kali ini saya akan pakai service ini ya, yang sederhana dengan Fastify JS, jalan di localhost, portnya 2468. Selanjutnya kita akan coba setup local toNet untuk mengekspos local service yang tadi sudah kita running ya, sudah kita jalankan. So teman-teman langsung aja ke official websitenya di localtonet.com. Silahkan sign up untuk create account dan login ke local toNet. Saya sudah punya account, jadi saya tinggal login aja di sini. Klik button login, kemudian input email dan password. Oke, klik sign in dan kita akan masuk ke dashboard account kita. Nah, secara umum tampilan utamanya seperti ini, teman-teman. Ada beberapa menu ya di sebelah kiri, dashboard, my tunnels, my subscription, token, browse plans, dan order history. Nah, di dashboard ini kita bisa lihat subscription-nya di sini, free yang saya pakai. Kemudian ada tokennya. Nah, ini token ini untuk authorization nanti ya. Kemudian di sebelahnya adalah bandwidth yang sudah digunakan. Maksimalnya adalah 1 GB untuk free subscription. Dan ada API key, jadi local toNet ini juga menyediakan API ya, teman-teman bisa baca di dokumentasinya yang bisa kita pakai untuk membuat dashboard sendiri ya, untuk dashboard monitoring service sendiri. Nah, ini tinggal klik go to API ini ya, untuk melihat dokumentasinya. Kemudian di sini sudah ada active HTTP tunnel, no result, berarti belum ada ya, belum ada HTTP tunnel yang aktif, belum ada juga TCP UDP tunnelnya. Nanti kita buat. Kemudian ini untuk dokumentasinya. Nah, teman-teman bisa baca di sini nanti. Run localhost and write your token, go to dashboard and start tunnel. Nah, jadi secara umum penggunaannya sangat simpel teman-teman ya. Jadi local toNet ini kita sudah dapat tokennya ya kan. Nah, ini sudah dapat token. Kemudian nanti kita download local tunnelnya untuk authorization saja. Masukin tokennya. Kemudian kita kembali ke dashboard ini untuk start tunneling ya. Termasuk set port ataupun service yang nanti akan kita expose. Nah, kalau sudah, kita download dulu teman-teman local toNet lokalnya. Ini hanya untuk authorization ya, dan menyatakan bahwa kita memang sudah terdaftar di local toNet, sekaligus untuk menghubungkan dashboardnya ini ke local service kita nanti. Nah, karena saya pakai Windows, saya akan download yang Windows 64 bit. Nah, silakan teman-teman download sesuaikan dengan operating system yang teman-teman gunakan. Ada Linux, Mac OS, ada juga dalam format APK nih ya. Nah, ini Android aplikasinya, dan juga ada aplikasi Microsoft Store yang bisa teman-teman manfaatkan. Saya sudah download dan saya sudah ekstrak teman-teman. Isinya cuma satu buah file executable seperti ini ya. Kalau di Windows, kita langsung aja eksekusi. Kemudian pastikan teman-teman sudah copy tadi ya, token dari dashboard ya. Nah, ini punya saya ini tokennya. Kemudian langsung di paste di sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian eksekusi dan dia nanti akan cek ya apakah kita sudah terauthorize dan subscription kita apa. Nah, ini kita sudah terregister dengan status free. Nah, udah gitu doang nih fungsi aplikasi ini untuk authorization dan juga nanti connect ya dari dashboard ke local service kita. Nah, kalau sudah semuanya, sekarang kita kembali ke dashboard local toNet. Semuanya ada di sana ya untuk create tunnel dan start service-nya. Nah, saya kembali ke dashboard. Kemudian kita klik ke my tunnel. Kita pilih HTTP, sesuaikan dengan
service yang teman-teman punya ya, karena tadi kan saya cuman pakai Fastify JS. Nah ini simple dengan Node.js application dengan Fastify framework. Beberapa endpoint yang sudah saya buat bisa diakses di port 2468 di localhost. Oke kan ya. Nah jadi saya pilih HTTP. Sesuaikan dengan service yang teman-teman punya ya. Kalau HTTP ya pilih HTTP. Kalau itu front end atau aplikasi website ya sederhana, HTML yang running di server, PHP, Golang, dan lain-lain. Kalau itu TCP UDP ya pilih TCP UDP. Kalau storage untuk file server ya file server. Oke ya. Kemudian di HTTP, nah ini adalah tampilan dashboard untuk create tunnel HTTP-nya teman-teman. Di sebelah sini ada proses type-nya, random subdomain, custom subdomain, custom domain. Nah, jadi kita pilih random subdomain karena plan-nya adalah free ya. Nah, jadi kalau free kita tidak bisa atur subdomain dan domainnya. Kalau teman-teman berbayar, nanti bisa custom subdomain dan juga bisa custom domainnya bahkan. Oke, kita pilih random subdomain. Kemudian tokennya, nah kita pilih aja default token ya. Tokennya default token. Kemudian servernya teman-teman bisa pilih, ada banyak lokasi server yang dimiliki Local2Net. Saya akan coba pakai yang terdekat ya. Di Indonesia yang paling dekat adalah ini, SG, Singapore. Kita pilih yang Singapore. IP, ini adalah lokal, IP lokal, localhost yang akan kita expose ya. Localhost 2468. Nah, berarti portnya di sini 2468. Sesimpel itu. Kita tinggal klik create untuk create tunnelnya. Nah, udah. Cepat ya. Nah, ini di sini kita dapat nih URL. Ini adalah URL randomnya ya, random subdomain. Nih, kita dapat random subdomain RYZM8 nih tempat saya ya. Tempat teman-teman tentu beda karena random dan domainnya tetap ke local2net.com. Nah, kalau kita pakai yang berbayar, kita bisa edit ya, custom subdomainnya yang ada di depan dan domainnya local2net.com ini juga bisa kita custom kalau kita pakai yang berbayar. Oke. Kemudian langsung aja kalau kita mau eksekusi kita bisa start. Nah nanti URL yang sudah disediakan Local2Net ini akan mereverse ke service yang ada di lokal yang tadi jalan di 2468. Oke, sudah sukses, sudah jalan. Kita coba langsung akses ya. Saya copy aja. Nah seperti ini. Kita buka di browser. Tadi kita punya 3 endpoint ya. Kita eksekusi dulu. Nice, teman-teman bisa lihat nih. Hello World, sama ya, seperti yang localhost kita 2468, Hello World juga, ketika nge-get ke slash, kemudian tadi kita punya endpoint slash users, nice, lumayan cepat ya, tampilannya JSON, responnya JSON, array ID 1 sampai ID 5, kita juga punya dynamic endpoint slash 1, nice, keluar nih, Andi, kemudian slash 3 ini dia Caca dan slash 5 kita coba. Nice, sama persis seperti yang ada di lokal ya, karena memang ini mereverse atau mentunneling lokal service kita. Nah itu dia teman-teman, bagaimana ya cara penggunaan Local2Net untuk mengekspos lokal service kita. Caranya cukup sederhana, kita tinggal buat account, kemudian dapatkan tokennya. Tokennya kita masukkan ke aplikasi local authorization Local2Net tadi. Kemudian kita kembali ke dashboard untuk create tunnel dan start service-nya. Jangan lupa untuk set port dari service lokal yang akan kita expose. Itu dia tutorial untuk episode tutor after ngantor kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode tutor after ngantor berikutnya. Bye!